percobaan di sini bukan seperti percobaan di lab biologi atau lab fisika ya, tapi percobaannya bisa misalkan mengocok kartu, melempar dadu, melempar koin, dan seterusnya. Ini percobaan-percobaan yang dilakukan di dalam kaidah pencacahan atau di peluang nantinya. Nah, di kaidah pencacahan ini kita akan berbicara nanti tentang aturan pengisian tempat atau penjumlahan dan perkalian. Bisa juga berikutnya juga permutasi, berikutnya kombinasi. Tapi di video ini yang akan kita pelajari baru penjumlahan dan perkalian. Baik, kita masuk ke kaidah penjumlahan. Misalkan Anton mempunyai 2 mobil, 2 motor, dan 1 sepeda. Berapa banyak cara Anton berangkat ke sekolah memakai kendaraan yang dia punya itu? Nah, nanti di sini kalau soal seperti ini, clue-nya itu menggunakan kata atau, ya. Kenapa atau? Karena nggak mungkin Anton berangkat sekolah itu pakai mobil, sekaligus pakai motor, sekaligus pakai sepeda. Maka yang mungkin adalah dia pakai mobil, atau pakai motor, atau pakai sepeda. Maka dengan bentuk soal seperti ini kita bisa menjawab bahwa Anton bisa berangkat menggunakan kendaraan yang dia punya itu dengan berapa cara, yaitu 2 ditambah dengan 2 ditambah dengan 1, yaitu ada 5 cara yang bisa dia lakukan. Maka bisa menggunakan mobil saja, atau motor saja, atau sepeda saja. Berikutnya, kita masuk ke aturan perkalian. Nah, di aturan perkalian ini, misalnya ada soal begini. Gendis mempunyai 2 celana panjang yang berwarna hitam dan biru, dan mempunyai 3 kaos yang berwarna merah, kuning, dan putih. Ada berapa banyak cara Gendis memakai celana dan kaos? Nah, kata kuncinya di sini adalah dan. Kalau tadi adalah atau. Artinya apa? Gendis pasti pakai celana dan kaos gitu ya, nggak mungkin pakai celana saja atau kaos saja gitu ya. Maka kata kuncinya adalah itu. Misalkan saya tuliskan di sini, misalkan celana, di sini ada celana, di sini ada kaos. Celananya saya beri warna hitam, tadi dikatakan hitam dan biru, kita lambangkan begitu. Kemudian kaosnya merah, kuning, dan putih. Nah, kemungkinan yang pertama adalah celana hitam dengan kaos merah, celana hitam dengan kaos kuning, satu lagi celana hitam dengan kaos putih. Nah, kemungkinan yang kedua adalah celana biru, celana yang biru dengan kaos merah, celana biru dengan kaos yang kuning, dan celana biru dengan kaos yang putih. Maka ada berapa kemungkinan? Ini kan saya tulis misalkan hitam merah, HK, dan HP. Nah, yang di sini B, M, BK, dan BP. Nah, kalau kita lihat ada berapa? Ada 6 kemungkinan. Di sini ada 2, di sini ada 3. Maka bisa kita katakan banyaknya cara Gendis memakai celana dan kaos adalah 2 dikalikan 3 sama dengan ada 6 cara. Maka ini dinamakan cara atau aturan perkalian. Kaidah itu cara aturan perkalian. Ada 6 cara. Lanjut, berikutnya. Ami, Budi, Chandra, dan Doni berada di suatu ruangan yang berbeda. Di ruangan itu terdapat 4 buah kursi. Ada berapa cara mereka bisa menempati kursi-kursi tersebut? Jadi Ani, Budi, Chandra berada dalam suatu ruangan. Saya misalkan ini kursinya, aduh jelek banget. Kursinya ini ada 4. Wah, ada 4. Nah,
ada berapa cara mereka bisa duduk, kemungkinan yang di sini itu ada berapa? Maka di sini kan ada empat kemungkinan. Bisa Ani, bisa Budi, bisa Chandra, bisa Doni. Tapi nggak mungkin empat-empatnya kan, pasti hanya salah satu. Misalkan Ani sudah duduk di sini, maka Ani nggak mungkin duduk di sini lagi kan? Maka di sini kemungkinannya tinggal berapa? Tinggal 3. Misalnya siapa? Budi, Chandra, dan Doni. Misalkan Budi sudah duduk di sini, mungkin duduk di sini lagi nggak Budi? Tidak. Maka di sini ada 2. Siapa saja? Kemungkinannya tinggal Chandra dan Doni. Nah, kalau Chandra sudah duduk di sini, maka yang duduk di sini kemungkinan tinggal siapa? Tinggal Doni saja. Ada 1 kemungkinan. Maka banyak caranya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. 12 dikalikan 2 ada 24 cara mereka menempati kursi yang berbeda-beda. Bu, apakah di sini selalu Ani? Enggak, bisa saja kalau Budi di sini bisa. Jadi misalkan Budi di sini, maka nanti Budi tidak boleh di sini lagi, maka Ani harus di sini, dan seterusnya. Lanjut, sekarang ada 5 orang akan menonton suatu pertunjukan. Amos, Bagas, Charlie, Dodi, dan Endah akan menonton suatu pertunjukan. Nah, tersedia 5 kursi, tapi ada syaratnya. Berbeda dengan soal yang terdahulu, di sini disyaratkan bahwa Amos dan Endah harus duduk di ujung-ujung kursi. Nah, ada syaratnya. Disyaratkan Amos dan Endah harus duduk di ujung-ujung kursi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Syaratnya Amos dan Endah itu harus di ujung sini dan di ujung sini. Boleh di ujung sini, boleh di ujung sini. Misalkan, maka di sini kan kemungkinan bisa Amos atau Endah, bukan dua-duanya ya, salah satu. Kemungkinan ada 2. Kenapa ada 2? Karena bisa Amos atau Endah yang duduk di sini. Misalkan Amos duduk di sini, maka di sini yang mungkin tinggal siapa? Tinggal Endah saja. Maka tinggal 1 kemungkinan. Nah, sekarang kalau Amos sudah duduk di sini, Endah sudah duduk di sini, yang mungkin duduk di sini tinggal siapa? Tinggal Bagas, Charlie, dan Dodi. Oke, berarti tinggal berapa kemungkinan di sini? 3 kemungkinan. Sekarang kalau misalnya Bagas sudah duduk di sini, maka di sini yang kemungkinan duduk tinggal siapa? Charlie dan Dodi. Tinggal 2 orang. Sebetulnya ini nggak perlu ditulis, nggak apa-apa nanti kalau sudah paham ya. Nah, sekarang kalau Charlie sudah duduk di sini, yang duduk di sini tinggal siapa? Dodi. Maka tinggal 1 kemungkinan yang duduk situ. Maka caranya adalah 2 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1 dikalikan 1. Maka menjadi berapa nih? 6 dikalikan 2 kali 1 kali 1 ada 12 cara. Oke, lanjut. Berikutnya, dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan disusun suatu bilangan. Berapa banyak bilangan 3 angka berlainan dapat disusun? Di situ dikatakan berlainan. Oke, maka saya buat dulu di sini ada 3 kotak. Oke, ada 3 kotak. Kenapa 3 kotak? Karena 3 angka yang diminta. Kemudian dikatakan berapa banyak 3 angka berlainan. Berlainan itu harus berbeda. Nanti kalian akan ketemu kata-kata berlainan, tidak boleh berulang, atau berbeda. Itu pengertiannya sama. Maka ini akan kita lihat dulu. Maka caranya di sini berapa kemungkinan yang bisa di sini? Di sini ada 5 kemungkinan. 5 kemungkinan itu dari mana, Bu? Angkanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 kemungkinan itu. Angkanya bisa bukan sekaligus ya, tapi satu-satu. Angkanya di sini angka 1. Nah, atau angka 2, atau angka 3, atau angka 4, atau angka 5. Misalkan 1 saya sudah pakai di sini. Maka 1 nanti tidak boleh muncul lagi di sini.
pada saat menggunakan angka 1 ya. Berarti di sini berapa? Ada berapa kemungkinan? 4 kemungkinan. Di sini tinggal berapa? 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, berikutnya kalau sudah kepake di sini tinggal berapa? Ada 3. Maka kemungkinannya adalah 5 kali 4 kali 3. Berarti sama dengan berapa? Ada 60 cara. Oke. Berikutnya yang B. Berapa banyak bilangan lebih itu Bu, nanti kalau misalnya soalnya Bu, berapa banyak bilangan 3 angka boleh berulang? Kalau boleh berulang ya sudah. Kalau boleh berulang berarti gimana? Di sini 5. Angkanya boleh 1 1 1 misalkan. Kalau boleh berulang ya ini boleh, ini 5 lagi, ini 5 lagi. Tinggal 5 kali 5, 25, 25 kali 5, 125 cara. Itu kalau boleh berulang, gitu ya, kalau boleh berulang. Jadi misalkan, kalau ini kan, tadi kalau misalnya nggak boleh berulang tuh gimana Bu? Misalnya angkanya 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya nanti pas di sini atau 2, 3, 1, itu namanya berlainan, nggak boleh sama. Tapi kalau yang di sini tadi boleh angkanya 1, 1, 1 boleh. Atau 2, 2, 3, angkanya boleh. Ada 2 angka yang sama atau 3-tiganya sama boleh. Jadi ini ada 125 cara. Nah, sekarang soal yang B. Soal yang B, berapa banyak bilangan lebih dari 430 tidak boleh berulang, bisa disusun. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan yang itu. Waduh. Oke ya. Ini langsung saya buat begini. Oke. Nah, yang pertama, kemungkinannya lebih dari 430 itu berapa sih? 431, 400 dan seterusnya gitu ya. Nah, kemungkinan kan di sini bisa 4 dan 5 Bu di sini gitu kan. Kenapa 4 dan 5? Karena lebih dari 431 itu kan boleh 431, 435 dan seterusnya. Kan bisa juga 521. Nah, tapi perkaranya kalau nanti saya tulis angka 5 di sini, kalau saya tulis angka 5 di sini gitu ya, misalnya saya tulis angka 5 di sini. Nah, pada saat kan di sini hanya bolehnya 431 minimal gitu ya. Tapi kan bisa 521. Nah, itu menjadi perkara nanti gitu ya. Maka bentuk begini saya pisahkan. Nanti saya terangkan lagi. Kemungkinannya hanya 1. Kemudian di sini yang bisa mungkin berapa? Lebih dari 310 berarti di sini kemungkinannya berapa? 3 dan 5. Bu, 4 kok nggak boleh? Kan 4 sudah dipakai di sini. Gitu ya. Nanti angkanya double, padahal tidak boleh berulang. Maka di sini ada 2 kemungkinan. Nah, berikutnya 3 sudah dipakai di sini. Maka yang memungkinkan lagi di sini tinggal berapa? 1, 2, dan 5. Ada 3 kemungkinan. Berarti 1 kali 2 kali 3 itu sama dengan 6. Ada 6 cara. Nah, berikutnya yang 500-an. 500 saya tulis di sini. Ada 1 kemungkinan. Nah, ini yang membedakan dengan yang tadi. Yang tadi itu hanya bisa 431, 432, 435. Atau 451, 452, 435 dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang kita kalau pakai 500, di sini boleh nggak angka 1 Bu? Boleh. 512 itu lebih dari 430. Maka kemungkinannya di sini berapa? Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Ada 3 kemungkinan. Ada 4. Ada 4 kemungkinan. Masih ada angka 4. Karena 541 itu boleh. 5 sudah kita pakai di sini tadi. Di sini sudah 1 kita pakai. Di sini ada 4 kemungkinan. Maka di sini tinggal berapa kemungkinannya? Yang belum 2, 3, dan 4. Ada 3 kemungkinan. Maka ini menjadi berapa?
12 cara. Oke, yang ini 6 cara. Maka kalau kita jumlahkan keduanya itu berarti menjadi 6 ditambah 12. Ada berapa cara? Ada 18 cara. Oke. Kan nggak mungkin harus kita jajarin satu-satu. 431, 432, 451, 452 gitu kan nggak mungkin. 512 dan seterusnya. Maka caranya seperti ini. Berikutnya, diberikan angka 1, 3, 4, 7, 9. Berapa banyak kita bisa membuat bilangan berlainan. Jadi kata-katanya bisa tidak berulang, atau berlainan, atau berbeda. Ya, itu. Kurang dari 400 dapat disusun. Kita lihat sekarang. Kurang dari 400. Saya akan buat dulu ini. Oke. Aduh. Nah, begini ya. Kurang dari 400, yang mungkin hanya berapa? 1 dan 3. Kok 479 nggak bisa, Bu? Kalau di pangkalnya di sini 4, udah lebih dari 400 dong. Apalagi 7, 700 sekian gitu ya. Nah, maka ini saya bisa mengatakan kemungkinannya ada berapa? Ada 2 kemungkinan, hanya 1 dan 3. Karena di sini kurang dari 400 syaratnya. Jadi 1 dan 3. 1 saya sudah pakai di sini. Maka 1 nggak boleh muncul di sini. Maka di sini kemungkinannya 3, 4, 7, dan 9. Ada berapa kemungkinan? Ada 4 kemungkinan. 3 saya pakai di sini, maka 4, 7, 9. Ada berapa kemungkinan? Ada 3 kemungkinan. Berarti di sini ada 2 kali 4 kali 3. Sama dengan berapa? 12 kali 2, 24 cara. Nah, kalau kalian mengatakan ini sudah selesai, salah. Kenapa? Karena kalau kurang dari 400, 50 kurang dari 400 nggak? Betul. 50 kurang dari 400. Nah, maka hati-hati kalau ada soal begini. Ini soal untuk yang ratusan. Nah, yang puluhan, tadi saya katakan, 50 itu kan kurang dari 400 kan? Nah, itu berarti termasuk. Ada 2, nah, berarti di sini ada berapa kemungkinannya? Ada 5 kemungkinan. Kok 5, Bu? 1, bisa 1, 3, 4, 7, 9. Nah, 1 misalnya saya pakai di sini, atau sudah dipakai di sini. Maka di sini berkurang kan? Jadi tinggal 4. Maka ada berapa? 5 kali 4. Berarti berapa? 20 cara. Nah, 3 kurang dari 400 enggak? Kurang. Maka ini satuannya namanya. Satuan. Ada berapa kemungkinan? Ada 5 kemungkinan. Berapa? 1, 3, 4, 7, 9. Maka total ini sama dengan berarti 5 cara. Maka kalau kita total caranya ada berapa? 24 tambah 20, 44 tambah 5 berarti ada 49 cara. Oke, baik. Sudah paham? Kita lanjutkan. Berikutnya, diberikan bilangan 1, 2, 4, 6, 7, 8. Berapa banyak bilangan 4 angka? Di sini sudah diminta 4 angka berbeda. Bu, soalnya apakah selalu berbeda? Tidak, bisa saja nanti sama gitu ya. Dan genap. Nah, ini ada syarat genap dan berbeda. Bagaimana kita menyelesaikannya? Caranya kita lihat, yang pertama adalah kita buat dulu 4. Wits, jelek banget ini. 4. Oke. 4 tapi syaratnya genap. Untuk menentukan bilangan genap atau ganjil itu dilihat dari angka paling belakang gitu ya. Angka paling belakang. Kalau dia genap, maka angka belakang itu harus genap. Maka yang genap berapa saja? 2, 4, 6, dan 8. Berarti bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8. Ada berapa kemungkinan itu?
ada 4. Oke, ada 4. Nah, kemudian 2-nya sudah saya pakai. Ini 2-nya saya pakai. Maka di sini kemungkinannya tinggal berapa? Tinggal 1, 4, 6, 7, 8. 1, 4, 6, 7, 8. Ya, ada 5 kemungkinan. Oke, 1 dipakai, berkurang 1, di sini ada 4 kemungkinan. Di sini tinggal 3, berkurang 1 terus gitu ya. Jadi di sini nanti tinggal, sebenarnya nggak perlu ditulis, nggak apa-apa, yang penting kalian paham. Sekali lagi saya ulang, kalau diminta genap berarti 2, 4, 6, 8. Bu, kalau nanti dimintanya ganjil ya di sini hanya 1 dan 7. Sisanya berikutnya seperti selanjutnya ya. Jadi itu karena ada 6 sudah kepake di sini 1, maka sisanya tinggal 5, 4, 3. Nah, kalau kita kalikan ini adalah 3 kali 4 kali 5 kali 4. Berarti 12 kali 20. Ada berapa cara? Ada 240 cara. Nah, nggak mungkin kan kita nulis satu per satu gitu ya. Misalkan 1246, satu semuanya nggak mungkin. Ada 240 cara, terlalu banyak. Nah, B. Nah, kita diminta menyusun berapa banyak bilangan yang bisa disusun antara 300 dan 700. Antara 300 dan 7 sampai 700 berlainan dari angka-angka itu. Kita buat dulu di sini ada 3. Oke, 1, 2, 3. Nah, antara 300 sampai 700 yang mungkin di sini hanya angka berapa? 4 dan 6. Kenapa kok 4 dan 6, Bu? 1, 2, ya kalau 1 dan 2 nggak bisa dong, ini pasti 100 sekian, kalau 2 di sini 200 sekian gitu kan. Nah, maka kemungkinannya hanya ada 4 dan 6. Ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan di situ. Angkanya bisa 4, mulai 421, 426 dan seterusnya gitu ya. Nah, kenapa kok cuma sampai 6, Bu? Karena di sini 700, yang diminta hanya 700 gitu ya. Berarti 700 nggak bisa. Kalau kepalanya di depannya 7 itu berarti 700. Kalau di belakang depannya 8 kan berarti 800. Nah, kemungkinan lagi yang kedua ini berapa? Ada totalnya ada 6. 1, 2, 3, 6 angka. Sudah kita pakai 1 di sini tinggal berapa? Tinggal 5 kemungkinannya. Kalau sudah dipakai 1 di sini, berarti di sini tinggal kemungkinannya tinggal berapa? Tinggal 4. Di sini kan misalnya 1, 2, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1 sudah kita pakai di sini. Tinggal di sini 2, 6, 7, 8. Ini sebetulnya nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Yang penting kalian paham gitu ya. Maka ini menjadi 2 kali 5 kali 4. Sama dengan ada berapa? 20, 40 cara. Oke. Jadi seperti itu. Nanti kalau misalnya ditanya ganjil, ya sudah, mulai di sini mulai di sini angkanya 1, 7 dan seterusnya. Baik, demikian bahasan kita kali ini tentang kaidah pencacahan, baik aturan penjumlahan maupun aturan perkalian. Kita akan ketemu kembali di video berikutnya terkait dengan permutasi dan kombinasi. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat!